Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Yang kami hormati segenap panitia pelaksana Mujad SPL PT NCMI yang keempat, baik dari tim OC maupun tim SC-nya beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua KC SPL SPPMI Bapak Haji Komar yang walaupun belum hadir mungkin ada yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua PC Logam Bung Supri Isar yang hari ini diwakili oleh Bung Mulyana beserta jajarannya. Ya, kami mendoakan Bu Mulyana yang habis operasi semoga lekas dipulihkan, disehatkan badannya kembali. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati bakal calon ketua terpilih Mas Dadang yang dengan kondisi keterbatasan tempat, waktu dan kesehatan ikut bersama-sama dengan kita menghadiri Mujad SPL PT NCMI ini dari jauh, dari Bandar Lampung. Tapi yakinlah bahwa walaupun lokasinya jauh, saat ini kita berada di satu tempat dengan satu semangat kebersamaan untuk membangun organisasi ke arah yang lebih baik lagi, insya Allah. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus PUK SPL FSPMI periode 2018 hingga 2021 yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai ketua kalian di periode ini. Yang kami hormati segenap perwakilan anggota yang alhamdulillah walau dengan perjuangan macet, tadi saya dengar juga sempat jalan kaki lompat lebih panjang. Terima kasih atas kehadiran di sini. Saya selaku ketua dengan berada di ujung jabatan untuk periode ini mengucapkan selamat datang ke sini, selamat untuk melaksanakan musnid. Semoga kita menghasilkan apa-apa yang terbaik untuk kita semua di masa yang akan datang. Dan yang kami hormati segenap rekan-rekan Garda Metal yang ikut mengamankan acara ini hingga bisa terlaksana pagi hari ini. Yang kami hormati juga rekan-rekan dari Koran Perjuangan. Terima kasih atas supportnya sehingga acara pada pagi hari ini bisa berjalan sebagaimana yang kita rencanakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bi nasta'in wa ala umuri biwadin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum wa azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pertama-tama sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat yang masih kita terima pagi hari ini, baik itu nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam menjalankan segala apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga nanti dipulangkan pada akhir umur kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga rekan-rekan kita yang masih sakit pada hari ini Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sesungguh-sungguhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam juga semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sanak keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya, para penerusnya, para ulama, dan tentunya kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita semua kelak bisa berkumpul kembali di yaumil hisab, di yaumil masyar, diakui sebagai umatnya Rasulullah dan bersama-sama memasuki surganya Allah dengan jalan syafaat dari Rasulullah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati,
Saya sebagai Ketua PUK 2018 hingga 2021 mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan semua. Bagaimana kita menjalani periode 2018 sampai 2021 itu bukan periode yang mudah. Bagaimana kita menghadapi pandemi corona, utamanya ketika saya dihadapkan 2019 itu kita sempat perusahaan mandek produksi 6 bulan, tidak ada penjualan sama sekali, baik itu barang untuk ekspor maupun impor. Itulah saat-saat tersulit bagi kita, sehingga waktu itu saya dipanggil oleh CEO, dihadapkan pada dua pilihan waktu itu. Pilihan sulit, perusahaan Tolet akan melakukan PHK atau sama-sama gotong royong supaya PHK jangan terjadi. Saat itu kita mengalami yang namanya potong cuti karena kita libur 1 bulan lebih. Kemudian saat itu juga kita mengalami namanya pemotongan gaji. Walaupun kami negokan gaji akhirnya bisa kembali ke kita, tapi itulah saat-saat paling sulit, di mana kenaikan upah kita 3 tahun yang lalu kita berhasil naik dari Februari 8, sekian persen. Tetapi karena waktu itu saya telepon Bung Nopan, ada nggak kemungkinan Bung Nopan upah kita lebih dari segitu nilainya, lebih dari inflasi, ada nggak? Bung Nopan masih sangat terbuka, Bung Arif. Makanya ketika perundingan upah itu tidak saya kunci di angka 8,07. Karena kalau saya kunci di 8,07 kemudian UMSK naiknya lebih dari itu, maka kita akan mengalami kenaikan di bawah upah minimum sektoral. Kita buat perjanjian, kita naik segitu, tetapi dalam perjalanannya ketika SK lebih dari itu, maka harus naik lebih dari itu, dan sisanya harus dirapel. Tapi ada minusnya, ketika SK-nya itu di bawah itu, maka kita akan turun, tetapi yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan, dan ternyata hasilnya UMSK lebih rendah dari itu. Kita turun, kita sudah dapatkan THR, sudah dapatkan setengah tahun upah lebih tinggi dari UMSK. Ya tetapi begitu, masih isu di luar, Mirogranit turun upah, padahal kita menikmati setengah tahun di atas UMSK saat itu. Kemudian tahun kedua kita belajar dari pengalaman tahun yang sebelumnya. Kita lihat inflasi, kita minta kenaikan gaji 5%. Tetapi kita belajar bahwa tidak ada kata turun ketika SK UMSK di bawah itu. Dan ketika SK di atas itu kita tetap naik. Alhamdulillah di tahun kedua SK turun hanya 3%. Tahun kedua kita naik 5%, lebih besar 2% dari SK UMSK Kabupaten Bogor. Kemudian di tahun ketiga kemarin saya nego lagi sesuai dengan nilai dari kenaikan inflasi 3%. Kita juga sama, tidak ada perjanjian turun. Ternyata tahun kemarin SK-nya sampai hari ini belum turun. Jadi tahun terakhir kemarin alhamdulillah walaupun SK UMSK belum turun, kita Mirogranit sudah mengalami kenaikan 3% tanpa SK. Mungkin itu jadi tugas selanjutnya, entah itu tugas Mas Dadang, entah itu tugas saya. Saya rasa perjuangan ke depan itu akan semakin berat. SPM itu akan semakin berat. Kita bayangkan dalam jangka 4 bulan sekarang saja, saya yakin semua PUK akan mengeluh. Demo kita tidak berhenti-berhenti. Demo Undang-Undang Cipta Kerja, demo upah, demo UMK, demo UMSK, dan lain sebagainya tidak pernah berhenti. Dan demo itu perlu teman-teman tahu tidak murah. Demo itu tidak murah operasionalnya. Makanya nanti teman-teman akan lihat laporan keuangan kita seperti apa. Walaupun laporan keuangan kita tiap bulan itu saya minta bendahara untuk tempel di mading agar anggota mengkoreksi, tapi silahkan nanti dikoreksi kembali. Apabila ada yang butuh ditanyakan, silahkan ditanyakan kembali di situ. Mungkin tahun 2024 juga kita akan membuka lembaran baru untuk serikat pekerja, karena 2024 insya Allah kita sudah resmi berpartai, partai buruh. Jadi menjadi tugas berat kita semua bahwa kita harus bisa mengarahkan anggota kita, bagaimana anggota kita dan keluarga kita untuk memilih partai yang menaungi kita. Karena kita tidak bisa berjuang terus-menerus di jalanan. Karena kita alami sendiri kemarin, kita berjuang di Bogor dengan demo, kita bisa paksa bupati merekomendasikan berapa?
7,sekian% UMK, nyatanya gubernur juga tidak menandatanganinya. Kita bisa apa? Karena kita tidak memiliki anggota legislatif yang kuat. Semoga nanti di 2024 kita sama-sama bisa mendorong semua buruh, semua pekerja, semua petani untuk membesarkan partai kita. Kenapa Eropa gajinya bagus? Kenapa Jerman bagus? Kenapa Perancis bagus? Karena mereka partai buruhnya kuat. Anda bayangkan Jerman, Perancis pernah presiden buruh menjadi presiden negaranya. Ketika buruh memiliki pemimpin yang berada di puncak kekuasaan, saya yakin akan sangat mudah buat DPR-nya, buat pemimpinnya membuat kebijakan yang pro kepada buruh gitu loh. Tapi ketika kita hanya numpang seperti sekarang ini, Anda bayangkan kenapa Undang-Undang Cipta Kerja begitu mudahnya dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu bisa disahkan oleh DPR. Bahkan DPR tanpa punya teks mereka berani mengesahkan, tanpa mereka melihat teks Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti apa. Karena apa? Karena 80% anggota DPR adalah pengusaha. Kemudian mungkin 90% dari pemerintahan kita, presiden kita itu adalah pengusaha furnitur. Menterinya itu hampir 100% itu pengusaha. Wajar jika akhirnya mereka membuat undang-undang suatu aturan yang menguntungkan pengusaha dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya melakukan perlawanan di jalan. Kita bahu-membahu melakukan perlawanan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian putusannya dari MK apa? Mengambang. Di satu sisi diputuskan tidak berlaku institusional, tidak berlaku sampai diperbaiki 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak diperbaiki maka akan batal secara permanen. Diputuskan MK seperti itu, habis ketok palu, berapa menit kemudian presiden sendiri menggelar konferensi pers bahwa dia menjamin Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku, PP 36 tetap berlaku. Akibatnya apa? Ya yang seperti kita nikmati. Gubernur kita tidak berani mengesahkan rekomendasi Bupati 7,sekian% karena apa? Dia mengacu ke PP 36 bahwa kita tidak ada kenaikan inflasi. Dianggapnya upah sebagian besar kabupaten di Jawa Barat itu sudah berada di atas rata-rata. Jadi kalau presiden kita tidak patuh seperti itu, repot kita. Bagaimana kita dulu menolak kenaikan iuran BPJS sampai berbulan-bulan dan dimenangkan di pengadilan, tapi kemudian pemerintah berapa bulan kembali akan menaikkan lagi, bikin mereka undang-undang yang baru, akan seperti itu. Makanya selama buruh belum berada di parlemen, belum berada di pucuk-pucuk pimpinan daerah maupun nasionalnya, perjuangan kita akan semakin sulit. Jadi pesan saya kepada teman-teman, nanti semoga kita bisa meningkatkan utamanya anggota kita, utamanya keluarga kita. Bagaimana nanti 2024 itu kita bisa berada di satu payung. Di mana? Partai buruh. Karena nanti ketika partai buruh muncul, parlemennya kuat, syukur-syukur bisa memiliki kekuasaan di daerah masing-masing. Insya Allah kesejahteraan kita otomatis akan terangkat menuju ke arah yang lebih baik. Dan sekaligus juga sebagai ketua, saya mewakili jajaran segenap pengurus mengucapkan permohonan maaf apabila selama periode kepemimpinan kami ada yang kurang memuaskan untuk teman-teman semua. Tetapi yakinlah apa yang kami lakukan, walaupun kadang kami tidak jelaskan secara detail, itu adalah merupakan yang terbaik untuk kita semua, insya Allah. Mungkin hanya itu saja sambutan dari saya.